Kami dari kelas KWN KPC 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dava. Saya Wibi. Saya Awan. Saya Rika. Dan saya Cika. Les Baya sendiri itu membuka yang namanya Pusdakota. Apa sih Pusdakota itu? Pusdakota adalah pusat pemberdayaan komunitas perkotaan yang ada di daerah Tenggilis di sini. Dan Ubaya menyediakan berbagai macam kegiatan yang dikerjakan di Pusdakota ini. Apa aja? Let's check it out. Nah, di Pusdakota sendiri itu kami akan bertemu dengan staf yang mengurus di Pusdakota sendiri. Yang bernama Bapak Maming. Oke. Untuk yuk ikutin. Nah, ini dia bapaknya. Tara. Nah, Bapak ya. Ya Pak, ambil duduk ya. Ya, sambil aja Pak. Oke, duduk. Ya. Dulu ya. Nama saya Bapak namanya. Oh, Wibi Pak. Oke. Nama saya Awan. Langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Jadi kayak mulai kapan sih Pak ini Pusdakota ini komunitas? Kalau saya pribadi kan saya mutasi dari perawat. Jadi 5 bulan yang lalu saya mutasi. Jadi 5 bulan yang lalu saya mulai menanam sayur organik di sini. Saya tinggal kasih penawaran ke bos saya, Bapak pengen organik atau anorganik, semuanya saya bisa. Kalau Bapak pengen ramah lingkungan ya organik, kalau ya semi-semi ya paling lingkungan. Jadi Ternyata keputusannya adalah organik. Oh, jadi keputusan dari UB sendiri adalah organik. Kendala apa sih Pak yang dihadapi untuk petani untuk menanam sayuran organik sih? Sebenarnya pertanian organik adalah pertanian yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Pertanian yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi seiring perkembangan zaman, orang-orang sudah tidak mau pakai cara-cara lama yang dianggap primitif. Akhirnya pakai sesuatu yang kimia, yang sudah lebih cepat, yang kelihatan bagus. Tetapi ada efek yang mereka tidak mau tahu dan mungkin juga tidak tahu kalau pakai kimia. Karena kimia itu misalnya obat, mengobati hama penyakit, ada 2 sistem obat, namanya sistem obat kontak dan sistemik. Kalau kontak di mana disemprotkan di tanaman, dia kontak langsung dengan hamanya mati. Ya, kalau sistemik itu semprotkan tanaman seret, hewan yang kena tidak mati. Nah, obat ini dimakan dulu, meresap dulu dalam tanaman. Setelah meresap masuk dalam jaringan tanaman, baru ketika hama makan daunnya baru mati. Nah, ini sisa dari kimia yang ada di dalam daun-daun ini akhirnya dipanen dan dinikmati manusia. Artinya banyak yang kena tumor, daya tahan tubuh kurang, dan ini tidak semua orang memahami itu. Masa bodoh, yang penting saya bisa beli sayur dan saya bisa makan sayur, nggak peduli apakah pakai kimia, yang penting saya bisa makan. Nah, ini yang lambat laut orang tidak akan menyadari. Masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi juga ya. Kita punya pendampingan, jadi di Alirungkut RW 7, RT 3, RT 4 itu sudah kita dampingi, mereka nanam terus di dalam pot atau polybag dan sistemnya tumpang sari, sayurnya kangkung, bayam gitu, seperti itu di sana sudah mulai dan sudah panen. Kemudian gunungannya tambah, kapan hari kita nanam tomat, terong, terus kangkung, bayam, sawi, kayak gitu. Dan mereka juga sudah panen. Artinya ketika tidak pakai kimia juga mereka bisa. Saya juga tidak pakai kimia, ternyata juga bisa panen dan tidak kena. Biasanya ini Pak, hasil panennya sendiri itu akan dinikmati dengan orang yang menanam tadi atau dijual Pak? Karena ini sesuatu yang baru ya. Kalau mereka minta informasi kita itu, ya apa ini mau dijual tak? Ya saran saya sih nikmati dulu, rasakan bagaimana kalian mendapatkan hasil panen dari diri kalian sendiri, dan ini organik. Ini organik, jangan bandingkan dengan kalian beli di Tanaman apa saja sih yang ditanam di sini? Organiknya apa aja yang ditanam? Jadi let's check it out ya. Kita mulai dari tahun toga lah. Oke Pak. Kita sistemnya adalah tumpang sari ya. Jadi dimana satu media tanam kita tanam banyak-banyak. Ini kayak ini kangkung. Oh, ini kangkung. Ya. Oh. Sompreng, masak. Oh, ini bawang prei ya teman-teman. Ya. Masak apa Pak biasanya? Ya, buat campuran goreng telur atau sop.
Ini otis. Ya, ini bisa Tutis. tumis. Apa itu Atau tutis? untuk urap-urap. Tidak tahu. Nah, Pak, saya kayak pepaya. Ini kalau misalnya kayak kan nggak pakai pasti nggak dari bahan kimia loh, Pak. Iya. Terus pakai bahan apa aja? Maksudnya campuran enggak. Kimia itu kan hanya membantu supaya kebutuhan tanaman NPK terpenuhi secara instan, cepat. Jadi orang pengen cepat hasilnya, pengen kelihatan wah gitu, kita pakai kimia itu. Tidak salah, tetapi kalau ukurannya benar, kalau ukurannya mereka kira-kira dan terlalu banyak, maka sisa dari kimia itu tadi nanti manusia yang akan kena nanti. Kalau ukurannya pas, mungkin pada waktu panen yang kimianya sudah tidak banyak. Rata-rata petani kan ngawur, tidak pakai perhitungan. Satu cc per 10 liter air gitu, dia merasa wah, kurang sip lah. Paling kasih 10 cc per 10 liter air ya beda nanti. Iya Pak. Kendala apa aja sih Pak yang biasanya untuk menanam ini biasanya mulai dari cuaca atau panas atau Terus unsur hara, tanah, air dan sebagainya. Jadi Surabaya ini kan tanahnya juga tanah terpasir, kemudian airnya air asin atau sedikit mungkin ada payonya sedikit bagus ya. Bagaimana kita punya teknis supaya nanti dipakai nyiram tanaman tidak mati. Kalau air yang asin jelas mati, air payo ya lama-lama mati tidak subur. Maka bagaimana teknik kita supaya air nanti bisa menjadi nyiram? Kita pelihara ikan, terus ikan itu menetralkan air, airnya kita pakai untuk nyiram. Jadi prosesnya seperti itu. Secara ekosistemnya. Ya. Kemudian NPK yang biasanya kita dapat dari Oriat, SPK, kita siapkan di media tanamnya ini. Media tanamnya ini harus mengandung NPK yang lengkap, tanah, terus serintil, kotoran kambing itu, terus kokopit, terus abu apapun, kayu atau abu sekem, terus kemudian lonteng. Jadi banyak ini. Banyak. mana lagi Pak? Langsung Ini temulawak. Ini kencur. Ini kelor merah. Ini jahe merah. Semuanya bisa disayur. Ini toga, tapi bisa disayur semuanya. Toga itu disayurnya di ongseng gitu ya Pak? Ini ya, ini binahong. Binahong itu kan orang umumnya untuk obat luka dalam. Tetapi kita bisa nyayur ini, misalnya kasih sambel urap itu kita makan langsung sih, nggak masalah. Itu kencur kita oseng-oseng bisa. Nah, gitu. Terus kemudian kelor juga kita makan langsung bisa, pakai sambal bisa, di sayur bening bisa, dibuat OTT bisa, tergantung lah selera. Berarti ini kayak prosesnya kan pasti panjang toh Pak, justru kalau misalnya lebih organik. Berarti kayak proses pembudidayanya itu loh Pak, sayur organik itu kayak prosesnya itu pasca panennya itu gimana? Ya budidaya mudah. Yang penting kita memahami bahwa kebutuhan tanaman itu apa, karakter tanamannya mau kita tanam apa. Kemudian ya panennya jelas mudah lah. Minim kita bisa menikmati dulu secara pribadi atau kita bagi-bagikan. Ya, harapannya ya ke depan bisa kita jual. Sebelum kita menjual ke orang kita sudah bisa menikmati. Kesabaran dulu juga ya Pak. Ketelatenan. Kalau dunia pertanian akhirnya banyak orang yang jadi pegawai atau jadi jadi pengusaha. Suatu saat ketika beliau sudah sepuh, sudah tua, pasti pengen punya tanaman. Karena ternyata di situ dia banyak belajar. Nah, kebetulan saya sendiri memang dari awal memang tertarik dengan dunia pertanian. Artinya saya belajar kehidupan dari petani. Itu Pak, mau tanya. Ya silakan. Biasanya ini cara pengonya lebih rumit, cara memasaknya. Kan biasanya ada nih yang mulai dari getahnya, cara pemeriksaan getahnya atau bagaimana? Kadung namanya. Kadung itu selain untuk keripik, tapi dia juga untuk obat. Ya kalau mulai enggak bener, orang bisa mati. Kalau enggak ya semaput kayak gitu. Kadung. Jadi cara ngolahnya dia dipanen, Itu tadi ada penjelasan dari Pak Mami tentang tanaman organik yang ada di Pusda Kota di Ubaya sendiri. Kita bakalan shoot lebih banyak dan lebih luas lagi. Apa aja sih tanaman yang ada di sini?
Oke guys, sekian dari kelompok kami. Saya Wibi, Saya Awan. Saya Erika. Saya Cika. Saya Dava. undur diri dulu. Bye bye.